Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermakna, yeah. Semua murid, semua guru, semua murid. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahi an'ama alaina bi ni'mati iman wal Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya yang sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang berkenan hadir pada siang ini dalam acara kombel kita, di mana pematerinya CGP kita mudah-mudahan memang jadi penggerak Pak Padli, peran pendidik dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Nah, ini yang akan dipaparkan nanti oleh Pak Padli. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmatnya sehingga kita bisa menghadiri acara ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak memperpanjang mukadimah untuk kombel kita hari ini. Mungkin nanti langsung aja. Sebelum acaranya dimulai, kita minta dulu sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah, setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberi nikmat iman, sehat dan umur sehingga masih bisa bertemu pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan kombel yang sudah dijadwalkan. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, ini sudah kombel yang ke-5. Ada yang kelima ya? Iya Pak Pon? Yang kelima. Dan saya lihat sini judulnya pas sekali dengan PMM yang banyak Bapak Ibu pilih ya, disiplin positif. Nah, bagaimana peran kita sebagai pendidik dalam menerapkan disiplin positif di kelas kita masing-masing dan di sekolah kita. Jadi saya berharap kombel ini bukan hanya formalitas, memang benar-benar kita pahami dan ambil pelajaran dari setiap kegiatan kombel. Yang diharapkan itu ada perubahan kinerja, baik di dalam kelas maupun di sekolah, perubahan kinerja dan perilaku kerja. Nah, jadi saya harapkan ikuti kegiatan ini dengan baik. Waktu kita banyak ya. Anak pulang jam 10, selebihnya kita bisa belajar. Ini sudah merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri. Sudah ada kawan yang mau berbagi. Kita tak perlu cari narasumber lagi. Syukuri itu. Manfaatkan teman-teman kita yang punya kelebihan. Jangan kita merasa paling. Sementara kita masih banyak lagi kekurangan, tapi tak mau belajar. Sangat disayangkan. Umur kita berjalan terus, waktu tidak akan diputar balik ke belakang. Jadi mari sama-sama kita memanfaatkan waktu yang diberikan, ilmu yang dibagikan. Ayo kita manfaatkan bersama, kita timba ilmu bersama. Kita ini wajib bersyukur. Banyak kawan-kawan kita yang menjadi guru penggerak ya. Diharapkan Bapak Ibu semuanya jadi guru penggerak, tapi karena terpaut mungkin faktor usia ya, kita tidak bisa. Nah, mari kita manfaatkan teman-teman kita yang sudah memiliki ilmu yang selangkah di depan kita. Bukan berarti kita harus memandang, oh dia tuh kan masih kecil, dia tuh di bawah saya, anak saya itu.
Tidak, ilmu tidak memandang seperti itu. Jangan lihat siapa yang memberikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan itu. Jadi ibu hanya bisa berpesan, mengingatkan, karena setiap tahun itu harus ada peningkatan. Jadi jangan hanya nanti PMM-nya hanya sekedar formalitas, kinerja SKP-nya hanya sekedar formalitas, tapi benar-benar memang ada perubahan perilaku kerja dan kinerja kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Selanjutnya kita persilakan kepada pemateri kita, Pak Padli. Dan diharapkan juga kepada Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita mengamati, memperhatikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Padli nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Kepada Pak Padli, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Pod dan Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 Tualang yang telah bersedia bersama-sama meluangkan waktu serta membersamai kita pada siang hari ini. Kemudian saya hormati Ketua Komunitas Belajar Gemilang SD Negeri 10 Tualang, yaitu Bapak Forizel, yang juga telah membuka tadi kegiatan kita. Kemudian yang juga sama-sama saya hormati rekan Ibu Bapak Guru SD Negeri 10 Tualang, yang merupakan guru-guru hebat bagian dari sekolah penggerak. Kemudian ini merupakan materi saya yang kedua. Tidak bosan kan Bapak Ibu? Nampaknya bosan nampaknya, suntuk. Karena banyak yang lebih memilih melihat layar ketimbang melihat wajah saya yang ganteng. Padahal Ibu ya, ini materi yang paling menarik sejauh modul ajar yang saya pelajari. Dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, ini modul yang paling menarik. Kalau tidak percaya silakan tanya kepada senior saya, Ibu Sapitri. Betul Fitri ya? Nah, ini pondasi hal yang harus kita bangun di lingkungan sekolah kita. Biar suasananya lebih hidup, kemudian kebudayaan yang kita jalankan itu bukan lagi kebudayaan feodal, ya, kebudayaan yang diturunkan dari zaman penjajahan, tapi benar-benar berfilosofi kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, inilah dia nih kontrolnya, ya, yaitu tentang penerapan disiplin positif, atau lebih tepatnya penerapan budaya positif di sekolah. Bisa dilihat judulnya ini ya. Gak ada respon nih, kayaknya kurang menarik. Bagaimana kita tepuk dulu ya, tepuk semangat seperti kawan-kawan di kegiatan lain ya. Bisa ya Ibu ya? Masih ingat kan tepuk semangat? Gitu. Masa anak-anak suruh kita tepuk kita nggak mau ya kan? Karena juga kita manusia, sama dengan peserta didik juga ada rasa capek mungkin, bosan. Kita hidupkan kembali. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat. Iya. Alhamdulillah nampaknya sudah senyum kembali nih, ya. Kita lanjutkan aja nih. Materinya agak berat tapi menarik. Percaya. Lanjut ya. Slide berikutnya nih, biodata diri saya rasa semua sudah tahu. Nah, jadi dekat tanggalnya ada nih, lupa nih saya punya. Tanggal 12 ya. Jadi dekat lagi Ibu ya. Mana tahu kan? Nah, Juni enggak ya? Bulan ini. Oke. Tanggal 12 1992 0612. Oke, kita lanjutkan. Ini Bapak Pendidikan Indonesia. Tahu ini siapa? Bapak Ibu ada yang tahu ini siapa nih? Nah, ini ada merah di sini. Ki Hajar Dewantara. Oke, jadi merdeka
disiplin positif itu berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Perintah itu bisa dalam arti kata belenggu ya. Kemudian akan tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itulah kemerdekaan. Kita tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, berarti kita dibebaskan untuk memiliki gagasan sendiri, ideologi sendiri, pemikiran sendiri. Tapi kita juga harus mampu untuk mengontrol diri kita, memberikan perintah-perintah baik untuk diri kita. Nah, itu sebenarnya hakikat dari kemerdekaan. Oke. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu yaitu menuntun kodrat baik yang ada pada peserta didik nih, agar anak itu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan kodrat zaman. Seperti yang sudah saya contohkan pada modul sebelumnya, peserta didik itu ibarat apa Bapak Ibu? Ibarat benih padi. Kalau kita tanamnya padi, kira-kira tumbuhnya apa? Jagung. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Jadi kalau kita tanam padi, pasti tumbuhnya padi. Tugas kita apa tadi? Mencabut rumput, memberi pupuk, ya kan? Memastikan bahwa tumbuhnya padi itu baik. Bisa sampai pada masa panen. Biasanya kurang lebih 3 bulan. Ya. Kalau kita tidak rawat padi tersebut nih dari benihnya itu, kira-kira seperti apa tumbuhnya? Gak bagus, bisa jadi kopong dia. Kalau orang Minang bilang padi ampuh. Tidak berisi, gak ada isinya. Jadi sudah capek kita kan tanam, tapi tidak kita rawat, hasilnya gak ada, percuma jadinya. Kadang pun sudah kita tanam, sudah kita rawat, tapi dalam memberi pupuknya tidak cukup atau tidak pas, malah juga tidak bagus hasilnya. Makanya aspek-aspeknya tersebut banyak. Itu disebut dengan kodrat alam. Belum lagi kebudayaan ini, kita tumbuh di daerah Melayu. Ya Bapak Ibu, itu kodrat alam. Kira-kira nih, orang yang hidup di Papua, itu tata cara kehidupan, tatanan kehidupannya sama nggak dengan kita di bangsa Melayu? Berbeda. Kita mungkin dengan lebih ramah, lebih sopan, pakaiannya tertutup kan. Berbeda dengan daerah lain. Jadi tidak bisa disamakan. Itu disebut dengan kodrat alam. Kodrat zaman itu apa? Kodrat zaman adalah perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Baik itu pengetahuan, baik itu teknologi. Nah, itu disebut dengan kodrat zaman. Kita juga harus bisa menyesuaikan. Oke, lanjut. Nah, jadi guru merupakan sumber energi nih, sumber energi baik untuk anak-anak kita, ya. Membimbing peserta didik dan mendampingi menuju tujuannya tadi. Menuju tujuan yang ingin dicapai. Seperti yang saya bilang sebelumnya, anak-anak itu ibarat kertas putih kertas yang sudah ada arsiran, tapi nggak jelas tulisannya apa. Tugas kita menebalkan garis-garis tersebut, kodrat baiknya. Kita yang mengarahkan agar yang tumbuh, yang timbul itu tulisan yang baiknya, yang jelas itu kodrat baiknya. Jadi kodrat buruknya pasti sudah ada kan, melekat dalam dirinya. Itu kita timbun. Bagaimana caranya dia tidak muncul ke permukaan? Karena kan anak ini dalam tubuh kita ini ada DNA kan. DNA itulah yang membawa sifat alam manusia itu. Kadang dia mungkin tipe orangnya yang agak cerewet, aktif ya kan. Tipenya adalah kinestetik. Kemudian ada juga yang pendiam. Yang aktif atau kinestetik itu kalau kita salah membimbingnya, itu juga bahaya. Ibarat pisau bermata dua. Kalau dia sukses betul. Kalau yang aktif itu bisa tidak itu kan? Sudah kita bisa banyak pelajaran kita ambil. Tapi kalau kita salah atau gagal dalam membimbingnya, dia juga akan menjadi seseorang yang menurut kita salah di mata hukum dan di mata kebudayaan kita. Jadi seperti itulah kita harusnya membimbing dan menuntut murid-murid kita. Nah, ini ada peran pendidik. Bisa kita baca di sini, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi. Ini komunitas namanya Bapak Ibu ya, sudah digerakkan, sudah mulai kita menggerakkan semenjak kita sudah menjadi sekolah penggerak. Nah, kemudian menjadi coach bagi guru lain. Coach itu pendamping, pelatih atau pembimbing seperti yang saya lakukan. Alhamdulillah saya mendapat sedikit pengetahuan, kemudian saya
mendiseminasikan atau berbagi praktik baik. Ini coaching namanya. Saya coachnya. Kemudian menjalin kolaborasi antar guru juga sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, mungkin sudah kita lakukan juga. Saling bekerja sama dengan rekan-rekan kerja, dengan wali murid, dengan kepala sekolah, dan bahkan dengan peserta didik kita sendiri. Itu disebut dengan kolaborasi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, bagaimana cara kita mendorong peserta didik itu bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun kelompok. Oke? Kita lanjutkan. Nah, ini dia intinya, apa itu disiplin positif. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita lakukan adalah tinjau kembali penerapan disiplin di sekolah. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya pada materi tentang visi sekolah ya. Nah, visi sekolah sudah pernah kita bahas kan semalam, baru beberapa hari yang lalu. Nah, jadi keterkaitannya di sini. Kalau visi kita bagus, kemudian kita membuat kesepakatan dan keyakinan sekolah yang bagus juga, ini bisa kita raih bersama disiplin positif ini. Oke, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, dia berkata bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena untuk meraih kemerdekaan atau meraih kesuksesan itu butuh disiplin diri, betul loh, ya kan? Kita harus bisa menjaga komitmen dan konsistensi kita untuk mencapai mimpi kita tersebut. Nah, walaupun disiplin itu sendiri harus dilakukan oleh diri, itu disebut dengan self disiplin, ya, disiplin diri, dimulai dari diri sendiri. Nah, kita mewajibkan diri kita untuk disiplin dulu. Kita harus bertanggung jawab dengan diri kita, bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, bertanggung jawab dengan sekeliling kita, dari diri sendiri. Tapi kadang-kadang itu yang berat buat kita, bukan berat lalai. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Contoh diri saya sendiri juga mungkin banyak tidak disiplinnya. Bukan tidak tahu itu bagus, baik, benar dan wajib dilakukan, tapi karena kelalaian tadi, namanya manusia. Nah, gimana solusinya? Kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri sendiri, menurut Ki Hajar Dewantara harus ada orang lain, harus ada penguasa, harus ada aturan-aturan yang mampu mendisiplinkan kita. Betul nggak? Jadi kalau kita nggak mampu nih mendisiplinkan diri kita sendiri, berarti harus ada peraturan, harus ada orang lain, pihak kedua yang bisa mendisiplinkan kita. Contoh kalau di sekolah apa contohnya Bapak Ibu? Ya, yang punya kuasa siapa di sekolah? Kepala sekolah. Yang membuat aturan itu berdiri apa? Kesepakatan. Ya, kesepakatan sekolah atau aturan-aturan sekolah. Jadi selain di sekolah kita juga bisa membuat keyakinan kelas namanya. Semua sudah menerapkan keyakinan kelas? Sudah ya? Sudah, oke. Ada yang tahu apa perbedaan dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Dulu kalau di K13 kita tahunya peraturan kelas ya. Ada yang tahu nggak apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Mungkin Bu Fitri? Silakan Bu Fitri. Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Baik, terima kasih ya Bapak Padi. Kalau peraturan kelas mungkin turunan dari peraturan-peraturan sekolah yang kita adopsi untuk diterapkan di lingkup kecil yaitu kelas kita. Sementara keyakinan kelas itu sendiri bisa dibilang dari anak dan kembali ke anak. Artinya di sini peraturan yang telah kita rumuskan bersama, kita tuliskan bersama, kemudian kita terapkan dan kita jalankan dengan penuh tanggung jawab secara bersama-sama. Mungkin demikian Pak Pati, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Savitri. Jawabannya sangat tepat sekali ya. Jadi, kalau Ibu masih menuliskan peraturan kelas, itu saat ini sudah tidak relevan lagi atau kurang tepat. Dibilang salah tidak ya, tapi kurang tepat. Perbedaan peraturan dan keyakinan sifatnya, kalau peraturan itu satu arah, dimana peraturan itu sudah dibentuk terlebih dahulu, kemudian kita tempelkan, yang membaca atau yang ada di lingkup tersebut wajib mengikuti, itu disebut dengan peraturan ya. Datangnya satu arah, yang membaca dia nggak bisa protes,
Pokoknya sudah tertera di situ, misalnya wajib menggunakan baju Pemda pada hari Senin. Ya nggak bisa dilawan, nggak bisa diprotes. Kalau keyakinan itu dua arah. Kita ada kesepakatan terlebih dahulu, kita bicarakan terlebih dahulu. Jadi dijalankan dengan hati yang ikhlas. Itu disebut dengan kesepakatan. Betul seperti kata Bu Fitri tadi. Kalau kita mempunyai kesepakatan dengan murid, peraturan itu datang dari diri kita atau dari peserta didik, kembali ke diri kita atau kembali ke peserta didik. Jadi kalau kita sudah mempunyai kesepakatan yang kita sama-sama ridho, kalau dalam Islam namanya akad, ya kan? Akad. Kalau tulisan itu ijab. Jadi sudah itu kita berakad dahulu, kita sama-sama ikhlas, sama-sama rela, sama-sama ridho. Itu disebut dengan keyakinan. Paham sampai sini Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Iya Bu Dame, semangat kali ini. Ada yang mau bertanya Bu Dame? Sudah sangat jelas ya. Kalau peraturan itu satu arah, dia sudah ada terlebih dahulu, kemudian ditempelkan. Sementara kalau keyakinan kita yang buat bersama-sama, baru kita tuliskan, kemudian untuk kita yakini, harus diyakini ya, kesepakatan yang kita buat itu adalah hal yang akan mampu merubah atau memperbaiki keadaan di lingkungan kita maupun diri kita sendiri. Harus yakin dulu. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau Ibu tidak yakin bekerja kita ini 1 bulan mendapat gaji, kira-kira mau gak Ibu bekerja? Gak mau kan? Kita yakini ada hal baik di balik kesulitan kita ya, di balik tanggung jawab ini apa? Salary. Ya. Jadi sehingga kita mau menjalankan ini. Ya nah, itu disebut dengan keyakinan. Oke, lanjut. Jadi disiplin itu harus dari diri sendiri. Kalau tidak ada dari diri sendiri, kalau kita tidak mampu menjalankannya, harus ada orang lain yang mampu mendisiplinkan kita. Itu disebut dengan disiplin positif. Nah, Dian Gosen, ini ahli psikologi ya. Dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menjelaskan bahwa disiplin itu berarti belajar dalam bahasa Latin atau bermakna pengikut atau murid. Ya, jadi ada aturan-aturan yang harus kita pelajari, kemudian sudah tertulis, kita ikuti. Itulah disiplin. Nah, terkait dengan kesepakatan dan keyakinan tadi, motivasi dia itu berpengaruh kepada motivasi peserta didik. Bantuan ada pesan masuk tolong di bawah. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat motivasi peserta didik itu ada 2, bukan peserta didik aja. Mungkin setiap kita mempunyai motivasi itu ada 2. Yang pertama motivasi eksternal yang datang dari luar atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi keinginan peserta didik tersebut, itu disebut eksternal. Sementara kalau motivasi internal itu datang dari dalam diri sendiri, datang dari kesadaran. Oke? Pengertiannya itu motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah, mendapatkan pujian, menghindari hukuman. Nah, itu disebut dengan eksternal ya. Uang, sama kayak itu. Uang juga bagian dari motivasi internal bagi kita, contohnya yang bekerja ini. Motivasi kan? Salari atau gaji itu motivasi nggak? Motivasi, itu eksternal tapi. Nah, kalau internal itu apa? Itu motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu yang memuaskan diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari motivasi eksternal tadi, atau dari orang lain atau dari pihak luar. Itu disebut dengan internal. Jadi kita dengan secara sadar, dengan secara penuh keyakinan, berdasarkan keyakinan kita, keimanan kita, kita menjalankannya sukarela, ikhlas, tanpa mengharapkan iming-iming tadi. Itu motivasi internal. Makanya disiplin positif itu harus lebih cenderung mendorong anak agar memiliki motivasi internal tadi, sehingga keyakinan kelas yang kita buat itu dia jalankan dengan ikhlas. Makanya harus berdasarkan kesepakatan, tidak peraturan. Kalau peraturan kita satu arah, biasanya nih memaksakan kehendak kita. Kita berpikir apa yang kita tuliskan, aturan-aturan yang kita buat itu baik untuk mereka, tapi belum tentu. Nah, kadang siswa itu kan terpaksa menjalankan kalau kita buat aturan tuh, nggak ikhlas dia. Jadi nggak ada kesadaran untuk berubah. Sementara kalau kita sudah buat kesepakatan, dia pasti meyakini apa yang sudah kita sepakati itu benar. Oke, kita lanjutkan. Ini prinsip-prinsip disiplin positif. Yang pertama, menghargai hak anak. Yang kedua, mendorong proses dialogis.
Yang ketiga, melatih anak berpikir logis. Yang keempat, mendidik anak untuk bertanggung jawab. Yang kelima, mengembangkan perilaku positif anak. Oke, kita bedah satu-satu. Boleh Bapak Ibu? Oke. Menghargai hak anak. Sama saat kita membuat keyakinan kelas tadi. Kalau kita buat peraturan, kemudian kita paksakan kepada orang lain, kira-kira kita merenggut haknya nggak? Banyak hak dia yang kita renggut. Yang pertama, hak berbicara. Betul? Yang kedua, hak berpikir atau memberikan pendapat. Anak-anak itu juga berhak dia ngomong, juga berhak meluangkan pikirannya, meluangkan keluh kesahnya, rasa dalam hatinya. Tapi kalau kita buatnya peraturan, itu kita renggut. Nah, jadi kalau dia disiplin positif, haruslah dalam atas kesepakatan. Jadi hak anak itu terjaga. Nah, yang kedua, mendorong proses dialogis. Siapa yang di kelas ini? Begitu guru yang masuk, peserta didiknya diam. Ada nggak kira-kira? Takut? Ada kan? Saya rasa di sini nggak ada. Tapi di tempat lain saya rasa masih terdapat kasus-kasus seperti ini. Ya? Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Ada yang tahu alasannya? Kenapa begitu wali kelasnya masuk, peserta didiknya diam? Itu kira-kira bagus atau enggak? Mungkin untuk sesaat bagus, tidak ada keributan, tapi untuk jangka panjang itu tidak bagus. Ada tahu alasannya kenapa? Iya, kenapa? Mentalnya, ya mereka merasa tertekan ya, terintimidasi. Ada lagi yang menyebabkan anak-anak diam. Itu dia Bu, jawabannya. Karena kita tidak membiarkan anak memberi ruang dia untuk berpendapat, kemudian tidak terjadi proses dialogis. Dialogis itu kita berbicara ini, tanya jawab, komunikasi efektif. Hak ada dua hak anak kita ambil kan. Jadi kalau tidak kita memberikan kebebasan kepada anak itu untuk dia menyampaikan pendapatnya, kita renggut hak dia, tidak terjadilah proses dialogis tadi. Tapi kalau kita membuat kesepakatan, kan kita tanyakan, kita lemparkan apa keinginannya, apa yang harus kalian lakukan, keyakinan apa yang baik menurut kalian. Jadi untuk berbicara dia tanpa ada rasa batas, karena dia juga punya hak untuk mengemukakan keluh kesahnya, mengemukakan pendapatnya. Itu disebut dengan proses dialogis. Tapi banyak di sekeliling kita belum terjadi proses dialogis yang baik itu. Anak-anak cenderung terintimidasi, takut dia melihat gurunya. Jadi guru yang berhasil itu ketika murid itu dia tidak ada rasa takut dia dengan melihat gurunya, malah dia ada rasa senang, bahagia, rindu. Malah kalau dia pulang sekolah sudah dianggapnya ibu guru, bapak guru itu sebagai orang tuanya, menaruh kepercayaan dia. Itu yang harus kita dorong. Yang ketiga, melatih anak berpikir logis. Contoh nih, kalau kita menanyakan kepada peserta didik, kira-kira nih anak tuh menjawab tanpa berpikir atau dengan berpikir terlebih dahulu? Tanpa berpikir. Nih Ibu, jadi menurut Ibu nih, ini kan tanya pertanyaan ambigu nih. Menurut Ibu, peraturan apa kira-kira yang harus kita lakukan sebelum kita mulai diskusi ini? Coba Ibu sebutkan salah satu ya. Nih ya. Ini contoh kita menanyakan kesepakatan kelas nih. Kita buat kesepakatan kelas saat sebelum kita berdiskusi untuk kombel nih. Oke Bu Dame, sebelum kita memulai kegiatan diskusi di kombel ini, kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Contohnya, kira-kira nih Bu Dame, ini salah satu nih penerapan di kelas nih, contoh seperti ini kurang lebih. Apa kesepakatan yang harus kita buat? Coba Ibu buat salah satu poin, kira-kira apa yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Coba Ibu sebutkan. Mungkin matikan HP. Oke, cukup aja sampai di situ. Nah, Ibu Dame tadi berpikir atau tidak untuk mencari itu? Berpikir. Nah, saat kita bertanya dengan peserta didik, dia berpikir kan? Mungkin yang sudah terapkan di lapangan yang sudah terjadi kan, kebanyakan mungkin meletak di anaknya ya. Ketika kita bertanya nih, saya udah buat kemarin tuh, nah kita sebelum melakukan sebelum kita bentuk kelas kita ini, kita buat dulu kesepakatan nih. Kesepakatan itu kayak mana biar kita belajarnya nyaman, kita kasih gambaran. Nah, anak-anak tuh mungkin terletak di anaknya ya mungkin ya. Kira-kira kayak mana? Mereka tuh nyemplak aja asal disebutkan tanpa berpikir.
lari dari jalur yang kita inginkan konteksnya. Makanya kalau yang karena seperti itu, solusi saya yang buat kemarin tuh saya kasih gambaran dulu. Tentu dikasih gambaran dulu anak-anak ini, kalau enggak lari dari jalur yang kita inginkan nanti. Kadang-kadang kan anak-anak ini kita buat keyakinan kan. Tadi Pak Bani bilang peraturan memang harus yang udah kita tentukan merenggut anak gitu kan. Sementara yang kita harapkan dari anak itu bisa anak itu memberikan lebih, tapi dia nggak bisa memberikan lebih. Jadi terakhir kesepakatannya hanya di level yang hanya sekedar, padahal dia bisa berbuat lebih. Nah makanya dari itu kita kasih dulu gambaran dengan anak itu seperti apa. Makanya saya bilang tadi kalau kita langsung seperti itu, dia sambil aja lari dari jalur yang kita inginkan. Itu maksudnya Pak. Tepuk tangan dulu untuk Bu Dame. Dan sebenarnya sangat menarik. Saya jawab ya Bu Dame ya. Dalam proses dialogis, Ibu bisa lihat di situ ada kata apa paling pertama sebelum proses dialogis? Bukan, itu yang nomor 2. Mendorong. Ya, kalau peserta didik, apalagi di usia SD, mungkin kemampuan berpikir, literasi, tata bahasanya masih kurang. Nah, saat Ibu bertanya nih, kata Ibu dia menjeplak aja jawab. Dalam sepersekian detik itu Bu, dalam kepalanya ada opsi-opsi tertentu. Cuman kemampuan berpikirnya sampai di situ. Bukan dia tidak berpikir. Paham bedanya? Logis nggak? Bukan dia tidak berpikir. Sama kayak kita kan dalam menentukan keputusan nih. Mungkin kalau untuk sesuatu yang besar, iya kita butuh waktu dia. Dalam otak kita nih ada materi sebelumnya, tapi saya ada pula di sini diseminasi ya tentang cara berpikir lambat dan cara berpikir cepat. Betul Bu Fitri? Ada kan? Nah, otak kita itu terdiri dari berpikir lambat, berpikir cepat, dan satu lagi stimulus kalau saya tidak salah. Dorongan. Nah, kalau yang nyeplak tadi bisa jadi proses berpikirannya terjadi pada proses berpikir cepat di otak besarnya. Nah, cuman opsinya banyak, cuman dia asal jeplak. Bukan dia asal jeplak mungkin ya. Yang pertama mungkin juga, tapi karena kapasitas berpikir kognitifnya masih di situ, itulah kemampuannya. Tugas kita apa? Mendorong. Kita dorong dia kata-kata yang asal-asalan tadi menjadi memiliki lebih bermakna. Betul seperti yang Bu Dame lakukan, sudah benar. Dan memang seperti itu stepnya. Kita berikan opsi, kita berikan gambaran. Ya Bu Dame ya? Setuju ya? Sejauh ini setuju kan? Jadi nanti kira-kira berpikir atau enggak? Berpikir. Lebih. Kita butuhkan lebih dari itu hanya ekspektasi kita saja. Karena kita menganggap anak sudah dewasa dan besar. Benar. Harapan kita kan Bu. Tapi pada kenyataan anak itu masih kecil, otaknya belum berkembang. Apalagi ada laki-laki ya. Iya benar. Laki-laki itu berkembang, mempunyai keseimbangan berpikir itu pada usia 17 tahun. Jadi kalau dia masih bodoh SD SMP, jangan bilang dia bodoh, belum lagi berkembang, belum ada keseimbangan. Makanya hampir 70% yang juara 1 dari SD sampai SMA itu cewek. Kalaupun memang ada laki-laki itu Allah kasih anugerah. DNA. Tapi secara psikologis perkembangan laki-laki itu lambat ya. Tetap di umur 17 tahun mengalami keseimbangan. Makanya setelah melonjak pesat itu di usia berapa? Waktu dia kuliah. Di situ dia jadi ketua organisasi, di situ dia jadi asisten dosen. Mungkin waktu SD SMP ya lambat. Besar. Tapi tiba-tiba dia jadi dokter untuk kuliah. Kita nggak tahu. Karena keseimbangan tadi. Nah, jadi tugas kita mendorong proses. Benar seperti Bu Dame. Tepuk tangan untuk Bu Dame karena sudah menerapkan. Baik sekali. Itu inspirasi ya buat rekan-rekan yang lain. Lanjut, sempurna tadi ya. Melatih anak berpikir logis, sudah berpikir lah tadi ya. Ibu memberikan opsi, bentar. Ibu memberikan opsi, karena aku berpikir lagi itu udah kasih gambaran. Berpikir lagi dia, mana yang paling tepat menurut kalian? Gitu kan Bu Dame ya. Nah, jadi logis saja. Silakan Bu Ita, ada yang mau bertanya juga ya. Silakan. Baiklah, saya menanggapi sedikit tadi mendorong proses melatih anak berpikir logis ya Pak ya, yang di poin nomor 3. Tadi Bu Dame menanggapi, Pak Padi menanggapi kalau anak itu berpikir logis, itu anak-anak udah sedikit dewasa. Itu untuk kelas 4, 5, 6 ya Pak ya. Gimana kalau di kelas 1 ini, kalau menurut saya itu belum bisa ya Pak ya.
anak untuk berpikir logis. Karena sudah kita jelaskan pun berkali-kali, kayaknya belum menonton ya dengan apa yang kita jelaskan. Jadi bagaimana caranya menerapkan anak ini berpikir, melatih anak berpikir logis kalau di kelas 1. Saya belum dapat juga nih Pak triknya, jujur. Belum dapat ini triknya untuk di kelas 1. Jadi bagaimana caranya kalau menurut Pak Fadli gitu. Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Berita. Aktif sekali, menarik kan materi hari ini ya. Oke, sebelum saya jawab nih, ada yang mau tolong menjawab? Untuk udah mau coba kasih saran. Kalau untuk kelas 1 kan seperti yang kita bilang benar. Cuman ada baiknya anak-anak kelas 1 ini kan kita seperti Bu Gita bilang nggak berpikir logis. Nah, karena kita yang berpikir, kita kasih mereka pilihan. Biasanya anak-anak kelas 1 tuh memilih. Kita kasih pilihan, kan kita tahu kemampuan anak-anak kelas 1 seperti apa. Kita kasih aja pilihan yang sesuai dengan kemampuannya. Kita kasih pilihannya. Nah, kira-kira ini yang mana? Biarkan mereka memilih. Nah, kalau ada yang anak lebih dari dia pandai memilih, ada pemikirannya lebih bagus lagi. Nah, ini Bu, yang ini Bu. Kalau anak ada misalnya anak yang lebih, Bu, kayak mana kalau kayak gini? Kita tuliskan lagi. Nah, ada nih kawanmu ngasih pilihan seperti ini, kira-kira nah, kembalikan lagi kan jadi hidup kembali dia Bu Ita. Artinya kita yang ngasih memilih pilihan sama anak-anak tuh. Kita tahu kemampuan anak kelas 1 sejauh mana. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih untuk Udame. Tepuk tangan dulu untuk Udame juga. Menarik ya. Jadi yang dijelaskan Udame ya cukup tepat, mantap sekali. Karena saya tadi kan sudah membuka ya. Kita buka tadi dengan bahwa kita memberikan opsi atau pilihan. Nah, yang jelas nih, kita harus sadar dulu peserta didik kita ini kelas rendah ini 1, 2, 3. Kapasitas dan kemampuan berpikirnya kan terbatas nih. Belum berkembang pada masa berkembang, bukan belum berkembang tapi masih saat berkembang. Menambah kosakata, menambah perbendaharaan kata, memperhalus bahasa, itu tuh kelas 1, 2, 3. Jadi tugas kita apa? Menyederhanakan. Nah, selain kita memilihkan opsi tadi, memberikan gambaran, kita juga cukup menyederhanakan bahasa untuk kelas 1. Contoh, kalau kelas 1 ya biasanya simpel-simpel aja, jangan yang berat-berat ke sikap ya, tapi ke perilaku harian aja. Contoh kayak sampah mungkin, kemudian ketertiban di kelas mungkin kan. Yang biasanya kalau peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan itu bahasa kira-kira gimana Bapak Ibu? Apa? Silakan Bu Fitri, ada yang mau nambahkan? Tuh Pak Bu. Kalau bahasanya dilarang membuang sampah, itu kan peraturan nih. Kalau dalam bahasa keyakinannya, itu gimana? Coba bunyinya lebih baik. Kita harus mendorong dia kalimat positif. Menjaga kebersihan. Benar ya? Sederhana kan kalau untuk anak-anak kelas 1 itu kan itu aja paling dia tuh. Bising. Dilarang ribut. Apa bahasanya coba? Kalau untuk anak-anak kelas 1, kelas 2 itu opsi yang kita carikan tuh. Nana jangan ribut ya. Awal-awal boleh kita pakai kalimat-kalimat peraturan, boleh. Kemudian kita dorong. Nanti kita masuk materinya ya. Ini dulu. Jadi kalau dilarang ribut misalnya, ya mantap. Pas tepuk tangan untuk ketua pemerintah. Ya, jagalah ketenangan. Tapi kita jelaskan. Kalau sudah kita tuliskan itu, kemudian kita jelaskan apa itu menjaga, apa itu ketenangan. Kan kadang bahasa anak lebih terbiasa dengan kata ribut atau diam. Sebentar, tenang itu kan lanjutan tuh. Bisa dijelaskan apa itu ketenangan. Tenang itu apa Nana? Apa maksudnya tenang gitu. Berarti nggak boleh ganggu temannya, tidak boleh ganggu orang lain, itu fokus. Paham ya? Berita ya? Jadi kita menyederhanakan aja. Peraturannya jangan yang berat-berat, yang simpel-simpel aja. Mungkin mengerjakan tugas, contohnya seperti itu. Kita pilih yang sederhana untuk anak-anak. Karena kan memang masih tahap itu dia. Oke. Selanjutnya mengembangkan perilaku positif. Kalau anak sudah punya kesadaran, otomatis kesambut mobil. Jadi otomatis kalau anak sudah punya kesadaran, dia akan memiliki perilaku yang cenderung positif karena dia keyakinan dia. Kan kita sudah sepakat nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu, kita nggak melakukan ini, menghargai orang lain, ya kan? Jadi dia secara tidak langsung nih, dia mengembangkan perilaku positif ya.
Tapi yang perlu kita sadari bahwa untuk membentuk ini semua tidak seperti membalikan telapak tangan. Butuh proses, butuh kesabaran. Sabar di kita, sabar di anaknya juga. Kemudian butuh kolaborasi kita murid dan wali murid, butuh kolaborasi. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, lanjut ya. Materi berikutnya. Sudah mulai menarik ya masa kita ya? Sudah naik dan sini banyak pertanyaan. Kesepakatan dan keyakinan kelas nih. Itu yang kita kesepakatan tadi atau keyakinan? Ini dah ibu hamil lah panas akhirnya. Oke. Nah, kita lanjut tentang kesepakatan keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat alurnya ini? Lupa pula saya tuliskan di situ. Tapi saya jelaskan aja lah ya Bapak Ibu ya. Pertama, untuk membuat kesepakatan keyakinan kita bisa berdiskusi untuk kelas tinggi, menanyakan. Kalau mentok, kita kasih opsi, ya. Terlebih dahulu kita boleh menggunakan kalimat-kalimat yang berbunyi negatif atau peraturan tadi, dilarang, jangan, tidak boleh. Itu kalimat yang cenderung ya negatif dia punya, mengintimidasi, ya nggak? Nggak boleh merokok ya, mengintimidasi itu, tuh. Ruang ini bebas udara. Jadi orang menimbul bebas asap rokok. Ruang ini bebas asap rokok bisa gitu. Atau dilarang merokok di sini. Mana lebih enak kita dengar? Ruangan bebas asap rokok. Jadi orang dengan sadar sebenarnya. Tapi kalau dilarang kayak ada tantangan, orang malah ditantang, malah tertantang dia. Nah, jadi kita mendorong kalimat-kalimat negatif. Tapi boleh. Untuk awal kita boleh nih. Apa aja kira-kira yang kita sepakat ini? Untuk kelas kita anak-anak, Bapak Ibu contoh nih sebelum kita mulai apa aja kira-kira. Yang pertama tadi apa tuh Ibu? Iya, dimatikan HP-nya. Yang kedua ada lagi yang mau kasih saran Bapak Ibu kesepakatan kita? Iya, sopan dan santun terhadap perilaku. Oke, sopan dan santun. Oke, adab ya. Oke, ada lagi contohnya. Dilarang. Nah, ini kita mulai dari kalimat peraturan dulu. Ya, kita mulai dari kalimat peraturan dulu. Dilarang, jangan, tidak boleh. Nah, itu dia. Jangan buang sampah sembarangan itu 3 ya. Tadi tolong matikan HP. Nah. Oke, setelah kita mendapatkan peraturan tadi kan anak-anak kita tahu bahasanya terbatas ya. Kognitifnya terbatas ya. Literasinya juga terbatas. Pasti dia lebih cenderung mengeluarkan kata-kata negatif tadi. Tolong matikan HP. Walaupun ada kalimat tolong, tapi itu cenderung masih kurang bagus tuh. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang ribut. Kita catat dulu, kita tampung dulu Ibu sebagai bahan diskusi kita. Anak nggak boleh kita batasi dia beraspirasi kan dia logis tadi. Oke, setelah kita simpulkan, kita dapatkan catatan-catatan rangkuman tadi, kemudian kita dorong menjadi kalimat positif. Gimana caranya? Kalau dilarang menjaga HP, berarti tujuan kita apa? Terdengar, terlihat perilaku yang dilakukan. Berarti kalau dilarang membawa api, tujuan kita kan supaya kelas ini tidak ada keributan, benar? Berarti apa? Jagalah ketenangan, benar? Jadi dia mau dari, berarti kan semua dapat. HP nggak boleh, bicara sama orang lain nggak boleh. Kalau dia dilarang membuang sampah, apa? Jagalah kebersihan, benar? Kita dorong dia, kita yang merubah. Anggap anak tidak mampu, kita rubah, kita dorong, nanti baru kita sepakati lagi. Oke, yang ketiga tadi apa? Dilarang ribut ya. Oh, sama lagi yang pertama. Berlaku juga. Oke, berarti kita dorong dia ke ini lagi, menghormati orang lain. Contohnya untuk dilarang ribut atau dilarang menghormati guru lah ibaratnya gitu kan. Kita dorong lagi dia menjadi kalimat positif, menghargai, saling menyayangi sama untuk teman-temannya kan. Dilarang mengganggu teman, ada kan? Ada nggak? Nah, jadi kita saling menyayangi sesama, menghargai pendapat orang lain, ya kan? Nah, itu kita dorong dia. Setelah kita dorong, kemudian baru kita tuliskan yang benarnya tadi menjadi kalimat positif, baru kita bacakan gimana. Ini yang sudah kita sepakati nih, 1, 2, 3, 4. Siap untuk melakukan bersama? Kalau kesepakatan itu tidak hanya muridnya, tapi kita juga pelaku dan yang harus menjalankan kesepakatan tersebut. Gimana? Kesepakatan yang 4 tadi Bapak Ibu saat diskusi ini bisa kita jalankan bersama? Bisa kita yakini itu adalah hal yang baik untuk kita? Oke, mulai dari sekarang
saya sendiri dan juga Bapak Ibu kita percaya untuk bisa menjalankan 4 poin tadi. Nah, seperti itu. Jadi anak itu terbiasa ngomong, berbicara, kita juga santai, lebih enak nengok anak aktif kan. Walaupun dia kadang untuk asal-asal, dengarkan saja dulu. Anak itu butuh ruang, anak itu punya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kebutuhan dasar untuk dicintai dan dihargai, kebutuhan dasar mampu menguasai, kebutuhan dasar dia kan kasih sayang. Banyak kebutuhan dasar itu ada 5 masalah ya. Jadi anak itu kalau dia tidak terpenuhi salah satunya, itu yang membuat dia menjadi ada praktik yang tidak sesuai dengan norma tadi. Contoh kan dia kasih sayang di rumah nggak dapat, di sekolah dia cari perhatian, kan itu kebutuhan tadi nggak terpenuhi. Bertanggung jawab juga kemampuan. Contoh nih, dia sebenarnya mampu nih di sekolah, pernah lihat siswa yang mampu tapi dia nggak dapat kesempatan, karena kita nggak fokus nih, nggak kita perhatikan, kita nggak pernah tunjuk dia untuk tampil, kemudian dia kecewa, merajuk dan jadi pendiam. Ada nggak seperti itu? Nah itu karena kesalahan kita nggak bisa melihat siswa kita karena kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi. Ya silakan Bu. Ya terima kasih Pak. Ada juga anak saya juga gitu, dia mau tampil ke kelas atau membacakan doa saat pagi hari. Saya bilang, Bu, itu kan ramai anak kelas 1. Besok ya nak, atau siangnya. Mereka tetap saya memberikan peluang mereka besok atau nanti setelah pulang sekolah, agar mereka merasa itu mereka punya hak yang sama dan dia tidak terabaikan ataupun merasa mereka tidak, supaya dia kecil hati, tetap semangat. Besok atau lusa masih ada kesempatan. Saya selalu mengatakan seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk Bu Siti. Jadi kalau pendapatnya kita menyadari memang kadang-kadang tertentu membuat kita juga tetap harus memilih, ya, memilih. Jadi kita juga nggak bisa mengabaikan. Setelah kita, yang jelas kita tampung dulu. Bisa ada beberapa siswa yang mau dan mampu menurut dia, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita jelaskan yang bisa tampil hanya 1 atau 2 orang nak. Kemudian ibu memilih, bukan kamu nggak baik, nggak bagus, tapi teman kamu kayaknya lebih menguasai. Bisa disebut dengan kata-kata. Mungkin kalau kamu belajar lebih giat lagi, lebih sering lagi, di kesempatan ke depan kamu yang ibu pilih, bisa jadi seperti itu. Nah, itulah kata-katanya harus positif terus. Kadang melakukan itu berat bagi kita memang, dan luput dari kita. Saya sendiri juga kadang bahasa saya juga gak enak didengar. Tapi dari sini kita harus sama-sama menyadari, sama-sama kita belajar untuk berubah, ya tak? Sepakat Bapak Ibu ya? Sampai sini ada pertanyaan? Di peraturan kelas kita harus mendorong kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Untuk awal kita catat boleh dulu kalimat-kalimat negatif ya keluar dari anak kita karena keterbatasan kemampuan bahasa, dan baru kita ubah dan kita sepakati. Nah, ini nilai dari guru penggerak ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Nilai-nilai guru nih. Mandiri kita juga harus belajar sendiri, kemudian bisa mengontrol keadaan sendiri, dan itu mandiri. Reflektif kita juga harus menanyakan kembali, merefleksi apa yang telah kita lakukan itu, di mana kekurangannya, kemudian apa yang harus kita tambahkan. Kolaboratif ya inilah seperti ini, ibu-ibu juga sudah sangat kolaboratif nih, sudah berkolaborasi kita sama-sama memperbaiki keadaan sekolah kita ini. Semoga suatu saat bisa menjadi lebih baik ya, amin. Inovatif, mungkin kita tidak kekurangan guru-guru yang inovatif karena selalu aja sepanjang tahun tuh ada saja kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, bervariasi, dan juga saya sendiri merasa nggak bosan juga, didukung dengan teman-teman yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Yang terakhir itu berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD. Lanjut. Kemudian kita masuk kepada teori kontrol guru. Ya, teori kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Teori kontrol itu maksudnya cara seorang guru menyikapi suatu permasalahan. Itu teori kontrol itu ada 5. Yang pertama itu penghukum. Nanti kita bisa lihat seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu penghukum. Siapa kira-kira di sini yang masih suka menghukum? Siapa di sini kira-kira yang masih suka menghukum? Angkat tangan. Saya nih mulai dulu nih. Ya saya angkat tangan karena saya juga nih pelaku, saya masih nih. Siapa yang di kelasnya masih suka menghukum siswa di luar kesepakatan tapi atas inisiatif sendiri? Semua apa aja fisik, dia hukuman itu nggak hanya berbentuk fisik, bisa dalam pengulangan kita lakukan, tapi di luar kesepakatan kita
kita dengan peserta didik? Nah, coba angkat tangan dulu, kita jujur aja, siapa di sini? Tapi kan tidak dihukum secara apa kan? Ya, alhamdulillah. Berarti kita sadar ya posisi kita dalam hukum. Oke. Apa yang maksud dengan penghukum tadi? Penghukum itu dia merasa apa yang dia pikirkan itu baik. Tapi hanya pikiran dia aja. Bagi siswa belum tentu. Contoh saya nih, jujur-jujuran, memang itu keadaannya. Kadang dia tidak mau mengikuti kegiatan yang saya lakukan, atau dia berulang-ulang tidak mau berolahraga, kemudian saya hukum dia. Lari keliling lapangan. Ya kan? Itu hukuman. Atau ada ibu pernah nggak, kalian tulislah, saya minta maaf di kertas sampai penuh 1 halaman, ada yang seperti itu. Apalagi yang kira-kira yang pernah ibu lakukan kalau memang ibu pernah menghukum? Kalau saya paling Pompa, Scott jam, ya, hukum itu hukuman ya, kecuali itu tertulis dalam kesepakatan kita. Tertulis? Ada tertulis? Ada tertulis? Oke lah, kan kita sudah berkesepakatan, keyakinan. Jadi kalau mereka nggak melakukannya, efeknya apa kita kasih? Nanti lanjut. Oh iya ya, tentu kan ada sanksinya. Dalam kesepakatan tentu harus ada konsekuensi, bukan hukuman. Ya Bu Rame ya. Oke. Jadi ingat harus ada konsekuensi. Konsekuensi nanti dia pada posisi pemantau. Belum ya. Kalau di manajer udah nggak ada konsekuensi lagi. Tapi konsekuensi diterapkan sampai pada posisi pemantau. Jadi setelah kita buat kesepakatan, ada konsekuensinya. Jadi ada hal yang harus dilakukan peserta didik untuk memperbaiki keadaan atau kesalahan yang diperbuatnya. Itu disebut dengan konsekuensi. Tertulis, disepakati. Ingat ya, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau ada berarti ibu aman nih. Tapi ibu harus tinjau kembali konsekuensi yang kita berikan sesuai nggak dengan dia, bagus nggak dampaknya. Konsekuensi itu juga harus memiliki dampak positif, dampak merubah, dampak menyadarkan. Kalau Scott jam itu kira-kira ada nggak dampak positifnya? Mungkin ada untuk kesehatan fisik. Kalau dilihat dari sudut pandang PJOK, kami aman. Kalau ucapan aja Pak? Hah? Kalau ucapan aja tapi hukumannya tidak melaksanakan yang ucapan. Tetap ibu mengintimidasi dengan kata-kata. Verbal itu lebih menyakitkan daripada tindakan fisik ibu. Iya. Menarik kan menteri kita Bu ya? Ini 2 jam nih lapar juga. Oke, kita lanjut. Siap tanya sama. Oke, lanjut. Pembuat rasa bersalah. Coba angkat tangan yang juga pernah di posisi itu. Saya mulai ya. Iya. Tolong. Ayolah. Ibu udah capek nih, benar. Itu paling ibu udah capek loh, Nak. Itu pembuat rasa bersalah. Jadi kita memainkan psikologi anak sehingga anak itu jadi merasa bersalah ya. Padahal Bapak Ibu, kita harus sadar, apalagi anak-anak kecil ya, kesalahan yang dilakukan itu natural loh. Memang usia dia, karena dia berlari, tapi kita tidak ingin dia berlari. Yang harusnya pada perkembangannya itu normal dia berlari, tapi karena ekspektasi kita, pengharapan kita manusia dewasa, itu jadi salah. Yang benar jadi salah. Oke, itu pembuat rasa bersalah. Kira-kira cocok nggak? Enggak, ya, karena anak itu merasa bersalah jadi ya. Contoh nih dia ngomong ya, padahal dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena sudut pandang kita pengen siswa kita diam, kita anggap dia ribut. Kemudian tolonglah nak diam lah, ibu udah capek loh menjelaskan dari tadi. Makanya Pak, kalau seperti itu baru kesepakatan. Nah, kesepakatan ada saat guru menerangkan, saya mendengarkan itu balik lagi. Bukan kalau anak itu saya balik lagi. Ini Bu, kesepakatan kelas adalah hal yang terpisah. Kesepakatan kelas. Kemudian penerapan kesepakatan kelas, inilah dia teori kontrol kita. Ibu sebagai seorang penghukum, berdasarkan kesepakatan bisa juga ibu walaupun sudah ada kesepakatan, tapi cara penyampaian ibu sebagai seorang penghukum itu ibu masuk hukum namanya, teori kontrolnya. Kalau membuat rasa bersalah seperti tadi, Pak Ibu ya, sejauh ini ya. Siapa yang sedang capek loh, nah tolonglah ibu sekali ini aja, janganlah ibu
Ibu utang banyak nih nak. Ya? Sakit kepala ibu. Lagi Serti belum keluar nih nak. Dia nggak marah secara fisik, dia nggak membentak secara verbal, tapi dia memainkan psikologis. Memutarbalikkan keadaan bahwa anak tadi salah, padahal misalnya seperti saya bilang tadi, anak itu nggak salah sebenarnya. Memang dia, contohnya, dia ngomong, dia tuh pengen menyampaikan sesuatu, tapi karena kita berharap dia bisa diam, kita anggap itu sebuah kesalahan, padahal bukan. Kemudian kita memainkanlah peran tadi, bermain peran kita. Kita mungkin sebagai manusia dewasa biasa aja, tapi psikologis anak-anak kena, Bu. Nah, itu masih kurang bagus ya, merasa bersalah. Kemudian lanjut, teman. Teman ini siapa yang memposisikan dia murid sebagai teman? Mungkin kalau ini lebih seringnya ya di SMP atau SMA. Ini lebih mengontrol pada manusia dewasa deh. Contohnya nih, ayolah, boleh dulu nanti kita setelah ini bisa kita istirahat. Nah itu teman, ya. Boleh dulu kerjakan dulu, selesaikan lah. Bisa nggak bisa? Itu teman ya. Jadi kita menganggap dia seperti sebaya kita. Apa kelemahannya teman nanti? Kalau tadi psikologis anak kena kan, kalau yang membuat salah, karena dia cenderung tertekan, terintimidasi. Kalau teman ini mungkin untuk jangka pendek, short termnya itu anak-anak mau mengikuti kita, mau mendengarkan kita. Tapi dalam jangka panjang, long term itu keadaan jangka panjang, dia nggak menghargai kita lagi. Sepele dia bilang, lama sepele. Itu teman, posisi kontrol teman. Ayolah, bisa tuh, buat aja lah dulu, nanti nggak apa-apa, santai lah sama bapak. Biasa gitu, biasa di SMP, SMA. Oke, lanjut. Pemantau. Nah, pemantau ini merupakan posisi kontrol yang sudah positif ya. 2 di bawah itu baik, 3 di atas itu perlu perubahan. Pemantau itu gimana contohnya Bapak Ibu? Kan tadi ada kesepakatan yang sudah kita buat, keyakinan yang sudah kita buat. Nah, pemantau itu berpatokan kepada keyakinan yang sudah kita sepakati, kemudian berpatokan pada konsekuensi yang sudah kita sepakati. Memang ada kesadaran peserta didik tadi di konsekuensi ya kan, tapi tidak ada pengharapan perubahan restitusi. Oke, nanti di manajer yang paling menarik nih Bapak Ibu, pemantau nih. Jadi kalau misalnya nih kita buat peraturan tadi dilarang apa? Harap menjaga kebersihan. Nah, kita buat kesepakatannya itu poinnya, kemudian kita buat konsekuensinya apa? Gimana nak Bapak kalau ada nih yang melanggar, konsekuensinya apa gitu? Apa coba misalnya apa itu konsekuensinya Bu? Kalau dia tidak mau menangkap, pertama yang Ya. kedua pompa 5 kali. Pompa juga. Kita hilangkan pompa dulu ya. Kena agak apa? Fisik. Kita anggaplah meminta maaf. Itu berarti kan jadi si guru tadi nih hanya berpatokan pada 2 itu aja. Kamu sudah melanggar keyakinan kita. Apa keyakinan yang kita langgar? Apa kesepakatannya? Menjaga kebersihan. Kamu ingat konsekuensinya apa? Minta maaf. Sudah, lakukan. Jadi nggak ada ruang lagi selain itu. Hanya mengacu pada peraturan, mengacu pada konsekuensi. Kalau kamu mengacu pada peraturan yang A, konsekuensinya A. Tidak ada toleransi. Apapun alasannya kita nggak terima. Yang jelas ini kan sudah kita sepakati. Baiknya, sedikit baiknya di mana? Hal yang dilakukan itu berdasarkan kesepakatan. Itu baiknya posisi pemantau ini. Tapi yang kurang baiknya di mana? Kita tidak memberi ruang kepada anak memberikan alasan, ya kan? Gak ada ruang untuk anak. Ibu nggak mau tahu, kamu bisa nih. Kan kamu udah buang, kan kita udah sepakat. Walaupun apapun alasannya kita nggak terima, karena tidak menjaga kebersihan, konsekuensinya minta maaf. Pokoknya itu aja, kita fokus ke situ ya, itu pemantau. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tertulis, tetap ada kesepakatan, keyakinan, ada konsekuensinya, ya kan? Kan kita harus meneruskan konsekuensi, jangan kesepakatannya aja, konsekuensinya juga, tapi konsekuensinya juga harus ditinjau, dampaknya bagus, kemudian bisa menyebabkan perubahan kesadaran, terus lihat tuh. Ya, berubah kan dia tinjau terus. Ada peninjauan kembali kesepakatan kelas, ada peninjauan kembali kesepakatan sekolah. Oke, sampai manajer lagi yang mau tanya Bapak Ibu? Sampai pemantau. Lanjut ke manajer. Nah, ini dia top ya. Posisi manajer itu harus menerapkan, harus mendorong identitas gagal peserta didik menjadi identitas berhasil. Ya.
tidak hanya fokus pada konsekuensi, tidak hanya fokus pada peraturan atau keyakinan yang telah dibuat, tapi berharap mampu mendorong peserta didik menyadari apa yang dilakukannya adalah kesalahan, kemudian mendorong peserta didik untuk mampu merubah dirinya menjadi lebih baik. Itu disebut dengan restitusi, pergantian kebiasaan, ya, pergantian kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, itu disebut dengan restitusi. Nah, tim manajer ini dia harus di mana guru berbuat itu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Di sini nanti juga dituntut murid menyadari kesalahannya, juga dituntut murid harus mampu mencari solusi untuk kesalahan tersebut. Nah, itu disebut dengan posisi kontrol manager. Kita lihat ya. Untuk sebagai posisi kontrol manager ini kita harus mampu melakukan penerapan segitiga restitusi. Ini contoh-contoh pernyataan-pernyataan berdasarkan teori kontrol. Yang pertama, lihat Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu nih. Itu apa? Membuat rasa bersalah. Kan psikologinya kita mainkan kan? Saya kecewa loh sama kamu. Saya udah percaya loh, tapi kamu mengecewakan. Nah, Bapak udah percaya loh sama kamu, tapi kamu seperti ini. Bapak kecewa. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita hanya menghakimi saja. Kemudian kita berikan hukuman sesuai keinginan kita. Apa yang teringat? Pusatlah kamu dulu. Asap pula kelas dulu. Nah, itu hukum ya. Pompalah dulu 5. Kemudian, ayolah, lakukanlah demi ibu. Tolonglah ibu. Nah, itu teman. Ada kan bahasa-bahasa seperti itu ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau tuh. Tuh, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini di restitusi nanti. Lanjut. Ini identitas gagal kita dorong menjadi identitas yang sukses atau berhasil. Nih, ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah itu di identitas gagal tuh. Berarti dia masih kurang tepat penerapannya. Kita geser. Teman pemantau yang baik itu adalah manajer ya. Pemantau juga bisa karena kita menerapkan kesepakatan dan keyakinan. Teman juga bisa, tapi dia mempunyai dampak jangka panjang yang kurang baik. Kita disepelekan tadi. Nah, itu dampak jangka panjangnya. Oke, manajer, kita lanjut. Apa itu segitiga restitusi? Nah, dalam posisi kontrol manajer kita harus mampu menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi dan bagaimana penerapannya? Nah, itu ada foto ibu sama Lady. Ibu. Oke, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, nih. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah penerapan, Bapak Ibu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi tindakan yang salah, itu salah ya. Yang benar itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi setelah melakukan restitusi ini kepada peserta didik, kita harapkan peserta didik itu kita kembalikan ke dalam komunitasnya sebagai manusia yang baik juga dia. Kalau kita menghukum, kita membuat dia merasa bersalah, kita mengembalikan dia dalam keadaan kepercayaan diri yang kurang. Contohnya habis kita hukum kan dia malu tuh kembali ke kelas tuh kan, kembali dengan teman-temannya. Ada nggak rasa malu setelah kita hukum? Sementara kalau restitusi enggak, dia memiliki kesadaran, kemudian kita kembalikan ke komunitasnya, ke kelompoknya, tanpa terintimidasi perasaannya, tanpa terhakimi. Dengan perasaan yang lepas, itu dia pengharapannya. Oke, kita mulai dengan menstabilkan identitas. Gimana caranya menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu dijelaskan di situ bahwa jika anak berbuat salah, maka kita harus bisa menjelaskan bahwa kesalahan itu merupakan proses dari pembelajaran. Benar nggak? Ada manusia yang sempurna? Ada manusia yang luput dari kesalahan? Nah, pemahaman keyakinan itu kita berikan kepada anak bahwa kesalahan yang dia lakukan merupakan cuma bagian dari proses pembelajaran. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini udah agak berat materinya. Kita agak ice breaking lah dulu nak. Ini udah makin berat nih, panas. Oke, kita ice breaking dulu ya.
Ini yang tangan ke atas. Ya. Bisa kita lihat dulu ya. Semuanya silakan berdiri Bapak Ibu. Semua berdiri. Semua berdiri. Ini yang biasa kita lakukan kok. Oh, kita mulai lagi ya. Tangan kiri pukul jari-jari, dilentangkan, dilentangkan, tetap bergelangan. Dilentangkan, dilentangkan, anggur tangan. Sebentar, kaki kedua ke atas tangan kita, dipegang keduanya, dan kita bentukkan. Adil wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan sebentar, balik kanan sebentar. 1, 2, 3. Tangan kiri pukul jari-jari, dilentangkan, dilentangkan, tetap bergelangan. Di depan dilentangkan, anggur tangan. Tangan sebentar, kaki kedua ke atas tangan kita, dipegang keduanya, dan kita bentukkan. Adil wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan sebentar, balik kanan sebentar. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan pembahasan kita yang semakin berat, tapi juga semakin menarik ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut pada proses menstabilkan identitas. Di mana kesalahan tadi apa? Ada yang masih ingat? Apa itu kesalahan? Bagaimana kita menjelaskan kepada peserta didik? Kesalahan merupakan proses dari bagian pembelajaran ya, proses dari belajar. Nah, bagaimana kalimat-kalimat yang tepat saat peserta didik melakukan kesalahan? Ini contoh nih. Ya. Kemudian dulu nanti kita lihat video Pak Fadli di YouTube ada ya. Nah, sampai situ kita mesti identitas itu bahwa kesalahan merupakan proses dari pembelajaran. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi itu maksudnya Bapak Ibu adalah kita meyakini bahwa setiap perbuatan yang dilakukan orang lain atau murid itu pasti ada alasan tersendiri. Ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Seperti yang saya bilang tadi, contoh tadi kan, peserta didik yang mampu, itu kebutuhan akan kemampuan. Dia mampu bisa tapi kita tidak tunjuk. Itulah yang dia pemberontakan. Jadi sifat dia lari dari norma. Ya. Atau dia kebutuhan akan kasih sayang di rumah dia nggak dapat, di sekolah apalagi nggak dapat. Nah itulah dia menyimpang dia tadi itu. Itu yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah. Jadi menjelaskan bahwa setiap yang dilakukan orang lain untuk peserta didik itu pasti memiliki alasan tersendiri. Itu disebut dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kita mengembalikan kepada peserta didik atau orang yang melakukan kesalahan tersebut terhadap norma-norma yang berlaku, terhadap kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat. Kemudian dia harus menyimpulkan sendiri, bukan kita yang menyimpulkannya. Contoh nih, kamu ingat kan kesepakatan kita yang sudah kita buat bahwa di situ berbunyi harus menjaga kebersihan. Menurut kamu, bagaimana sikap kamu terhadap peraturan yang kita buat? Dia harus berpikir tuh, benar atau salah? Salah Pak, contohnya nih. Kemudian kita tanyakan lagi, kenapa kamu bisa berkesimpulan itu salah? Iya Pak, kita sepakat nggak boleh, harus jaga kebersihan. Sementara saya tadi buang sampah sembarangan. Kita suruh dia berpikir, kita suruh menentukan apa yang dilakukannya itu benar atau tidak. Nah itu kita menanyakan keyakinan kembali. Kita tanyakan lagi, benar atau enggak apa yang dibuatnya. Kita kembalikan keyakinannya. Kemudian kita restitusi, kita berharap ada perubahan. Bukan kita yang menentukan berdasarkan konsekuensi. Kalau sudah direstitusi, keyakinan ada, konsekuensinya nggak ada lagi. Konsekuensinya harus kita hilangkan. Jadi kita menanya ke dia, bagaimana cara dia memperbaiki ini semua. Apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan ini? Kita tanyakan lagi. Kalau misalnya nih, karena anak-anak susah berpikir tuh, nggak tahu dia, baru kita kasih opsi, ya kan? Kita kasih dia pilihan-pilihan apa yang harus dilakukannya.
Biasanya kalau untuk anak kelas tinggi bisa tuh, apa yang kamu lakukan? Minta maaf bu, kemudian ngambil sampah yang saya buang. Ya udah, kalau menurut kamu itu benar dan sudah sesuai dengan keyakinan, silakan lakukan. Jadi dia ambil ke sampah yang dia buang tadi, kemudian dia harus meminta maaf. Tapi kan itu atas inisiatif dia sendiri, bukan paksaan dari kita. Itu disebut dengan restitusi. Jadi dia udah terbiasa nanti melakukan. Jadi makanya ada anak-anak, ibu, ada anak-anak yang siapa yang ada muridnya begitu melakukan kesalahan dia minta maaf. Ada nggak yang pernah seperti itu? Ada bapak ibu ya. Bu, maaf ya bu, saya jadi gini. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Karena langkah-langkah sudah terjadi di rumah atau sudah dilakukan oleh bapak ibu sendiri sebelumnya. Mungkin karena materi ini ibu nggak tahu, tapi penerapan restitusi itu sudah kita lakukan. Tapi ada yang tidak sempurna. Bisa jadi cuma 2 dari ini, ya. Mungkin dia validasinya sudah, kemudian menanyakan keyakinan sudah, tapi tidak distabilkan identitas. Atau stabilkan identitasnya sudah, menanyakan keyakinan sudah, tapi tidak memvalidasi kesalahannya. Jadi kita juga harus yakinkan kesalahan itu proses dari belajar. Oke, kita lanjut. Nih, ini segitiga restitusi kita lihat di sini ya. Nah ini, kita mulai dari menstabilkan identitas. Itu kalimatnya tuh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kalimatnya juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Bukan kamu aja kok yang kayak gini, kayak gitu kan. Ya bapak juga dulu di sekolah pernah, nah, itu bisa. Kemudian kita baru memvalidasi kebutuhan atau kesalahannya ya. Contohnya kamu tentu punya alasan. Ibu tahu, pasti kamu ada alasan dong. Ngapain kok bisa kayak gitu? Nah, kenapa? Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya bu, saya kayak gini, saya pengen ini, tapi nggak dikasih. Kamu bisa, gimana sih supaya bisa cara lain kamu membutuhkan itu bisa terjadi kayak gitu? Kan nggak harus ngambil punya orang. Misalnya kamu tuh punya pena nih, diambil punya kawannya, kan bisa bilang, kan bisa nabung, ngumpulin duit. Kan ada cara lain kan, nggak harus dengan cara ambil punya orang lain. Tuh. Kemudian menanyakan nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kalau ngambil punya orang lain itu apa? Menghargai hak orang lain, ya kan? Itu nilai-nilainya. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Maksudnya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Oke, lanjut. Nih, praktik penerapan segitiga restitusi. Mari kita lihat video YouTube Pak Fadli ya. Jangan lupa subscribe. Ini salah satu tugasnya, demonstrasi kontekstual. Iya itu kapan coba itu? Suatu dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua dengan murid atau anaknya dalam menjelaskan suatu permasalahan. Itu segitiga tadi, menstabilkan identitas, validasi, kemudian meyakinkan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan itu kalimat yang disusun berdasarkan prinsip. Tadi kesalahan adalah belajar, kemudian menggeser stigma terhadap murid dari identitas gagal ke identitas berhasil. Ini ada kasus di sini Bapak Ibu nanti. Tapi kasusnya terkait dengan pelajaran PJOK ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemerannya juga apa adanya, jangan ditertawakan, tapi boleh di subscribe. Nah ini kameramennya Bu Ani. Nah ini bunyi kasusnya Bapak Ibu ya. Saat pengambilan tugas senam irama pada jam pelajaran PJOK, salah seorang siswi bernama Syifra, itu muridnya Ibu Fitri, dia tidak menguasai atau tidak hafal dengan gerakan senam yang dilakukan kelompoknya. Padahal ini tugas yang sudah dijanjikan, sudah sepakati untuk nanti ditampilkan untuk pengambilan nilai. Kan ada kesepakatan sebelumnya kan? Oke. Nah, kita lihat Syifra itu malas-malas karena dia tidak hafal karena kebutuhan penguasaan tadi itu.
kebutuhan akan penguasaan karena dia tidak menguasai. Oke, itu Pak Fadli panggil dia. Sifra, kamu tahu kan kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Tidak, Pak. Kamu tidak tahu? Tidak, Pak. Oke. Tadi Bapak lihat waktu kita ambil praktek senam, ngambil nilai, kamu sepertinya tidak menguasai senam. Iya, Pak. Saya sadar. Itu dia, menstabilkan identitas dulu terlebih dahulu. Apa kata Pak Fadli di situ? Bapak paham, menghafal senam itu bukan hal yang gampang. Tapi Bapak, Menstabilkan identitas. Di mana kalimatnya coba? Menghafal senam bukanlah hal yang gampang. Bapak paham gitu. Kita stabilkan dulu. Ya kan? Stabilkan identitas ya. seperti itu. Beberapa kali saya juga ikut latihan, Pak, karena tidak ada yang antar. Tidak ada yang antar. Iya, Pak. Emang orang tua kamu kemana? Kerja, Pak. Nih, tadi itu memvalidasi kesalahan tadi. Oh, jadi kamu tidak ada yang antar ke sekolah sehingga kamu tidak mengikuti latihan dengan teman-teman. Iya, Pak. Kamu tahu kan apa yang kamu lakukan itu salah? Iya, Pak. Nah, ini sudah menanyakan keyakinan. Dia memvalidasinya sehingga kita tahu alasannya tadi. Ternyata si Sifra ini tidak hafal karena tidak latihan karena tidak ada yang antar. Nah, itulah tujuan memvalidasi tadi. Jadi anak tuh punya ruang dia untuk memberikan alasannya tanpa langsung kita hakimi. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Kesepakatan kita tentang materi senam irama Masih, Pak. apa coba? Harus menghafal banyak senam irama. Tadi kamu kira apa atau tidak? Tidak, Pak. Jadi menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah, Pak. Oke. Nah, ini dia harapan Apa yang bisa restitusinya. kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Menghafalnya kembali, Pak. Kemudian Kemudian mempraktekannya minggu depan, Pak. kamu yakin? Yakin, Pak. Kamu yakin kamu tidak akan lupa lagi dengan senam kamu? Tidak, Pak. Oke, Bapak tunggu ya. Iya, Pak. Oke Sifra, Bapak rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Ya, itu. Semoga Jadi harapannya si Sifra ini dia kan mencari solusi sendiri kan. Jadi dia akan coba menghafal lagi, kemudian akan mengulang atau menampilkan lagi di minggu yang akan datang. Nah, itu disebut dengan restitusinya. Jadi dia ada perubahan secara pembiasannya. Oke, ini kasus kedua. Saya dengan Fauzan. Nih, pada saat jam pelajaran PJOK, salah seorang siswa bernama Fauzan tidak menggunakan pakaian olahraga sehingga saya mengirim untuk melakukan penguatan ya disiplin positif. Jadi dia siswanya nih, si Fauzan ini dia nggak pakai baju olahraga waktu jam pelajaran saya. kamu tak. Oke Fauzan, Ya, Pak. Gayanya gitu terus ya, namanya kondisional. Bapak panggil ke sini. Iya, tahu dong. Oke, tadi Bapak lihat kamu tidak menggunakan baju olahraga. Padahal hari ini kita olahraga. Kamu kan berolahraga hari ini kan? Iya, Pak. Oke. Stabilkan dulu identitas si Fauzan ini. Bapak juga pernah salah bawa kostum, tidak menggunakan baju olahraga saat kalian olahraga dulu waktu Bapak sekolah. Jadi Bapak mengerti, pasti kamu punya alasan kenapa kamu tidak menggunakan baju olahraga seperti teman-teman kamu. Baju saya basah, Pak. Oh, jadi baju kamu basah sehingga kamu tidak pakai baju olahraga. Iya, Pak. Memang siapa yang mencuci baju kamu, Fauzan? Sama, Pak. Kenapa tidak kamu sendiri? Saya belum paham, Pak. Oh, belum bisa kamu mencuci ya, Fauzan ya? Iya, Pak. Oke. Fauzan masih ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat saat pelajaran olahraga dengan Bapak? Ingat, Pak. Coba Fauzan sebutkan. Saat jam pelajaran PJOK, semua siswa menggunakan pakaian olahraga. Oke, jadi menurut Fauzan nih, dengan tidak menggunakan baju olahraga ini sesuai nggak dengan kesepakatan di kelas kita? Enggak, Pak. Jadi
Apa yang bisa Fauzan lakukan untuk memperbaiki ini ke depan? Saya berjanji saya akan membersihkan baju saya saat di malam hari. Dan saya berjanji saya akan saat jam pelajaran olahraga saya memakai baju olahraga. Oke, kamu yakin kamu bisa? Yakin Pak? Oke. Bapak berharap minggu depan kamu bisa memenuhi apa yang kamu bilang, ya, sehingga kamu tidak lagi berpakaian seperti ini saat jam olahraga dengan Bapak, ya. Iya Pak. Mungkin sampai. Oke, jadi setelah si Fauzan ini memberikan restitusinya, harapan dia bahwa dia akan mempersiapkan sebelumnya, kemudian dia akan tidak akan mengulangi lagi, tetap memakai baju olahraga. Sayangnya seminggu setelah itu saya nggak ketemu lagi karena dia sudah lulus. Nah, hari ini kelulusannya. Pas kebetulan membuat video ini waktu sebelum perpisahan. Jadi harapan itu tidak bisa diwujudkan, mungkin diwujudkan dengan guru olahraga barunya di SMP. Ya, demikianlah bentuk dari penerapan dari praktik segitiga restitusi. Yang pertama kita harus apa Bapak Ibu? Masih ingat? Segitiga restitusi yang pertama sampai tadi? Ya, kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kita stabilkan dulu, ya. Biasa tuh, Bapak juga nama manusia. Kemudian kita validasi kesalahannya. Alasan dia kenapa melakukan kesalahan tersebut, kenapa bisa seperti itu, tentu harus kita tahu kan, kita gali dulu. Ternyata seperti si Sifra tadi nggak bisa kita nyalahkan ke anak, ternyata tidak ada yang ngatarin. Orang tua ternyata penyebabnya kan. Kemudian baru kita tanyakan keyakinan. Oke Bapak Ibu ya. Nah, mungkin sampai disitulah penjelasan saya tentang budaya positif ya. Tentang budaya positif yang seharusnya bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita ini. Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada yang masih penasaran? Sudah bertanya tadi? Udah ada lagi Bu Dami? Sudah pas ya? Tadi sudah saya batasi juga bahwa penerapan disiplin positif ini tidak seperti membalikkan telapak tangan. Butuh waktu, butuh proses, dan butuh kesabaran. Kesabaran bagi kita dan juga kesabaran bagi peserta didik untuk merestitusi kebudayaan tadi. Nah, kemudian perkembangan kognitif peserta didik juga butuh waktu ya. Seperti laki-laki dan perempuan saya sudah jelaskan bahwa kematangan berpikir laki-laki itu pada usia 17 tahun. Jadi kita harus sadar itu disebut dengan kodrat alam. Balik lagi kodrat alam. Makanya tetap kuncinya ada di kata sabar. Kunci tetap di kata sabar. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada kebenaran mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kesalahan mungkin kesilapan saya dalam berkata dan berbicara, kemudian kesilapan saya dalam pemahaman saya yang terbatas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ketua Rombongan. Ya, terima kasih Pak Padli atas pemaparan yang sudah disampaikan Pak Padli. Semoga kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing. Insya Allah, amin. Mungkin hanya itu kegiatan kita Kombel pada siang ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu hadir pada acara Kombel kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.